Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Dan kita percaya semua kita dalam keadaan sukacita dan penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau yang memberkati setiap kami dengan berkelimpahan ya Tuhan. Dan Engkau akan menjauhkan setiap malapetaka dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu tergenapi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu kita sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya. Amin Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi dengan iman kita katakan, kiranya Tuhan memberkati aku. Kiranya. Ya Yesus, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu
Benar Tuhan, ini yang menjadi doa kami pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap usaha apapun yang kami lakukan. Dan Engkau yang memperluas setiap daerah-daerah kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau yang menjauhkan setiap kami daripada malapetaka dan sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memberkati dan mengurapi setiap kami. Urapi pikiran, telinga kami, hati kami, sehingga kami tertuju kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar pengurapan-Mu yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang dilepaskan tidak akan pernah sia-sia, tapi itu boleh bertumbuh di tanah yang subur, dan menghasilkan buah-buah yang termanis di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa bertemu kembali bersama Bapak Ibu Saudara semua yang luar biasa di saluran khotbah pendeta ini. Biarlah kiranya kasih dan sukacita yang dari Yesus Kristus senantiasa melimpah memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudara, renungan kita pada hari ini dari Efesus 6 ayat 10, firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang hidup memerlukan terang matahari, bukan? Ketika matahari menyinari bumi, maka bumi akan menjadi terang. Tumbuh-tumbuhan akan bertumbuh dengan baik. Hal yang sama juga terjadi kepada orang-orang Kristen. Kehidupan kita memerlukan terang anak Allah melalui Roh Kudus. Terang anak Allah bersemayam dalam hati dan kehidupan kita semuanya. Jika kita menerimanya dalam kehidupan kita, maka manusia rohani kita akan bertumbuh dengan sempurna. Ketika terang anak Allah bersinar dalam hidup kita, setiap kita menjadi sahabat Allah. Amin. Saudara akan mengetahui pengetahuan tentang Allah lebih dalam lagi. Kita akan mengetahui kasih-Nya dan kuasa-Nya lebih dalam lagi dalam kehidupan kita semua. Mari kita lebih dalam lagi belajar mengenai kuasa Allah. Ada beberapa jenis kuasa yang kita ketahui, seperti kuasa yang dari dunia atau yang dikenal sebagai kuasa duniawi. Kuasa ini berasal dari iblis atau setan. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita mengenai kuasa Allah. Kita tahu bahwa kuasa Allah diimpartasikan kepada kita oleh Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Amin. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kuasa Allah? Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sehingga terang anak Allah itu bersinar dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, mengalami kuasa Allah. Saudara, jika kita ingin mengalami kuasa Allah, kita harus mengetahui ada dua prinsip. Yang pertama, Yesus Kristus harus ditinggikan, atau Yesus Kristus harus menjadi lebih dan lebih dalam lagi hidup di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menjadi berkurang atau lebih kecil di hadapan Kristus. Kehidupan kuasa anak Allah adalah Kristus. Kuasa Allah tinggal dalam kehidupan kita semua. Kita harus tahu bahwa hubungan kita dengan Allah terdiri dari dua hal, yakni yang pertama, kehidupan kuasa anak Allah mulai pada saat lahir baru. Yang kedua, kita harus belajar untuk percaya pada Yesus Kristus setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa keadaan hari-hari ini
itu semakin sulit, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Apapun keadaan kita saat ini, saudara, mari tetaplah kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi kuat? Tentu saja kita harus bergantung pada Allah kita. Amin. Dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5, ayat 4 firman Tuhan berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, ketika kita bersandar pada Allah, roh kita akan bertumbuh dengan baik di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita akan menerima kepenuhannya dan juga kuasanya. Jika kita ingin lebih dan lebih di dalam Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan juga kehidupan kita, saudara. Kita harus waspada dan kita juga harus meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kedua, ketika hubungan kita dengan Allah menjadi lebih dan lebih lagi, kita harus menjadi berkurang di hadapan Allah. Sebagaimana Yohanes Pembaptis berkata dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Apa artinya ini, saudara? Artinya adalah bahwa kita harus rendah hati di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata rendah hati artinya adalah kita berdoa mencari wajahnya dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saudara bisa baca dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Saudara, ada dua jenis kuasa yang kita miliki, yang saudara dan saya miliki. Yang pertama, kuasa Allah dan kuasa diri sendiri. Bukan rahasia lagi, saudara, banyak orang sekarang ini melakukan apapun dengan kekuatan diri sendiri. Kita berusaha melakukan segalanya dengan usaha kita sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan usaha kita sendiri atau dengan kekuatan kita sendiri? Tentu kita akan gagal, saudara. Akan tetapi janji Allah kepada kita, ketika kita bergantung pada Allah, maka apapun yang kita lakukan pasti diberkati. Yeremia 17 ayat 7. Amin, saudara. Mari saudara, kita jadikan Yesus sebagai bos dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menerima segalanya yang dimiliki oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu apa goal atau tujuan kita dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa yang terjadi pada kita jika kehidupan kita disembunyikan di dalam Allah? Tentu saudara, musuh kita yakni iblis atau setan tidak dapat menyentuh pikiran kita, saudara. Tidak dapat menyentuh hati kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Bahkan iblis juga tidak dapat mencuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Luar biasa, amin. Yang kedua, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan terang Allah dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama, hubungan atau relationship. Saudara yang dikasihi Tuhan,
terang anak Allah itu bersinar dalam hati kita melalui hubungan kita dengan Allah. Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Sebaliknya, seberapa dalam kita mengasihi Allah? Mungkin kita berkata, saya mengasihi Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Allah jika kita tidak pernah membangun hubungan dengan Allah melalui doa, pujian, dan penyembahan, dan juga merenungkan firman Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang di luar sana tidak tahu bahwa Allah begitu mengasihi mereka. Banyak orang di luar sana, saudara, mencari kasih dengan cara apapun. Mengapa? Karena menurut pengamatan mereka tidak pernah membangun hubungan dengan Allah. Mereka terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi ini. Mari ketahuilah, saudara, janji Allah dalam Hakim-Hakim 5 ayat 31 berkata, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Kasihnya memotivasi kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Amin, saudara. Yang kedua, pewahyuan atau revelation. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita pewahyuan jika kita berada dalam hadirat Allah. Ketika kita takut Tuhan, kebenarannya akan bersinar. Amin, saudara. Saudara yang terkasih, kita harus menghormati Tuhan sehingga Tuhan akan mengetahui tujuannya dalam hidup kita melalui pewahyuan. Yang ketiga, merenungkan atau merefleksikan atau reflection. Ketika kita mendapatkan pewahyuan dalam hidup kita, otoritas Tuhan turun atas kita, saudara. Amin. Kita harus waspada dan meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13. Saudara, kita harus waspada atas semua keadaan kita. Kenapa? Karena kita memiliki musuh rohani di dalam dunia ini, yakni iblis atau setan. Kembali saya katakan, saudara, bahwa kita memiliki kuasa Allah yang tidak terbatas. Amin. Kita harus merefleksikan kebaikannya dan membagikan kepada orang lain. Yang keempat, penebusan, redemption. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Saat ini kita telah berada di kerajaan terang. Tuhan akan memberdayakan kita untuk keluar dan melakukan pekerjaannya dan kehendaknya. Ini adalah tugas kita, saudara. Ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah pelayanan kita untuk membagikan penebusannya kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah melalui pelayanan kita, banyak orang-orang yang tidak percaya akan menerima keselamatannya, dan terang dan kuasa anak Allah akan bersinar dalam kehidupan setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Amin, saudara. Saudara, ini waktunya bagi kita untuk dilengkapi dengan kuasa Yesus Kristus. Dia adalah kuasa yang nyata untuk menghadapi dunia ini hari demi hari dengan memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang dari tangan si iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat segala yang Tuhan lakukan, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu ini yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan setiap perkataan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami, mengingatkan kami untuk kami tetap kuat dalam situasi keadaan apapun ya Tuhan. Kami tetap kuat karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami, dan kuasa-Mu Tuhan sudah berikan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur buat penebusan-Mu, buat karya-Mu, buat kuasa-Mu yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Terima kasih. Biarlah ya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, itu boleh bertumbuh. Firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, Bapa. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu lelah, kami tidak perlu lemah ya Tuhan. Tapi kami tetap kuat apapun keadaan kami, apapun situasi yang kami hadapi. Kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang-orang yang bertalian darah dengan kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kasih-Mu senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa buat Ibu Lena Borusilain. Biarlah kiranya kuasa-Mu itu nyata dalam kehidupannya. Mari bawa Ibu Lena Borusilain tenggelam dalam kasih-Mu dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukankah Tuhan sudah menebus dia, dan bukankah Tuhan sudah memanggil dia? Untuk itu kami melepaskan kuasa Allah, kepenuhan Allah memenuhi roh, jiwa dan tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kerinduan-kerinduan, berkati kesehatannya. Biarlah dia kesehatan yang sempurna menjadi miliknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat Ibu Lina Borusilain. Tuhan memberkati kehidupannya. Biarlah bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan total seluruh sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya, sehingga kuasa kesembuhan dia boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan-Mu nyata sempurna dalam hidupnya ya Tuhan. Berkati ya Bapak segala kerinduannya, Tuhan yang membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dia rindukan, apa yang dia gumulkan, dia boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Engkau Tuhan yang memberkati Ibu Teringani Boru Tarigan. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati anak, menantu, cucu, orang-orang yang bertalian darah dengannya. Tuhan memberkati pergumulan doanya, Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat Ibu Riana Borusialagan. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati kehidupannya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati suami dan anak-anaknya. Apa yang dia gumulkan, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Daniel Panjaitan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati masa depannya. Tuhan buka jalan sehingga Daniel boleh bekerja, mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kerinduan-Mu ya Bapa, dan juga kerinduannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga Bapa yang memberkati Ike ya Tuhan, Ike Boru Panjaitan. Tuhan yang memberkati dia dalam studinya. Kalau hari-hari ini dia sedang menyelesaikan tesisnya, Tuhan tolong dan campur tangan-Mu buat seluruh dosen-dosen yang bersangkutan ya Tuhan. Engkau yang memberkati, menjamah sehingga tidak ada yang menghambat. Semuanya boleh berjalan baik adanya, sehingga dia boleh menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya, karena pertolongan dan bantuan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yemima Boru Panjaitan, Tuhan yang memberkati kehidupannya, berkati masa depannya. Tuhan berikan pekerjaan yang saat ini dia rindukan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati ya Bapa Ibu Neni Ho ya Tuhan, memberkati usaha, pekerjaan, keluarga, apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang memberkati ya Tuhan Ibu Meme, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit apapun yang saat ini mengganggu tubuhnya. Kami percaya kuasa Allah masih bekerja ya Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan Ibu Meme di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati ya Tuhan Pak
Agustinus Wai Tuhan, yang menyembuhkan segala sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya. Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati Pak Petrus, Tuhan yang memberkati Pak Sida Putar yang ada di Belgia, Tuhan yang memberkati Pak Ipan, Tuhan memberkati kehidupan mereka, pergumulan mereka, Tuhan yang jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kakak, kami berdoa buat Dina Deborah. Tuhan, kalau Tuhan sudah memanggil mereka ya Tuhan, bukan karena secara kebetulan, tapi karena ada rencana Allah yang indah dalam kehidupan mereka. Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka dalam menjalani panggilan-Mu ya Bapa, sehingga apapun yang tantangan apapun yang mereka hadapi, mereka boleh kuat karena Tuhan menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Deborah Wadu, Tuhan memberkati Ibu Wanti, Ibu Roswita ya Bapak Arianto, Ibu Jen, Ibu Mary, Ibu Emma, Ibu Nana Katarina, Bapak Hendy Joseph Kasimbolon, Bapak David Cham, Bapak Johan Simanjunta, Ibu Rumiana. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan yang jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Elvira, Ibu Rustina Yati, Ibu Yeni, Ibu Marlina Damanik. Tuhan memberkati pergumulan mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Bapak Hari Immanuel Tarigan. Tuhan memberkati kehidupannya, Roh-Mu yang terus menuntun kehidupannya, mengangkat dia ya Tuhan. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan ketiga anak-anaknya ya Bapak. Biarlah anak-anak yang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, anak-anak yang menjadi membawa dampak yang luar biasa bagi sekelilingnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Ibu Mary Panggabean, berkati kesehatannya Tuhan, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat Sylvia Mayasari Simarmata, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Asmin Siombing, biarlah kuasa mujizat kesembuhan turun atas roh, jiwa dan tubuh Ibu Asmin Siombing di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Natalia Tuhan, berkati, kuatkan dia, apapun yang saat ini dialaminya Tuhan, yang menguatkan dan meneguhkan hatinya ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati suami, anak, cucu, menantu, semuanya Tuhan. Bela apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, biarlah Tuhan sebagai jawaban dalam kehidupan Ibu Natalia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Jeffrey Purba Tuhan, berkati kehidupannya, kuasa-Mu menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Murniwati Gultom ya Tuhan, berkati kesehatan keluarganya, berkati usaha pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Hedi Priyadi, Bapak JPM Mandi, Ibu Ati Ripera, Bapak Jo Gunawan, Ibu Agustina, Ibu Jarsua Kawata, Ibu Mariani Tambunan, Ibu Maria Soares, Ibu Roswita Helena, Bapak Seventeen Tambunan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Ibu Lena, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, khususnya buat anaknya Agustian, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Agustian boleh sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan juga ya Tuhan Bapak Yan Peter Simanjuntak, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapak yang memberkati Bapak Yohanes Liklikwatil, Bapak Albin Putar-Putar, Bapak Gisler Lumban Batu, Ibu Esther Sulistiawati, Ibu Perwari Ipantri, Bapak Stephen Adiwisesa, Ibu Wala Patresomba, Ibu Kapiarsi ya Tuhan. Kau memberkati Ibu Nasisi, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati kehidupan mereka, pergumulan mereka Tuhan, yang jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Ibu Lucia Widya Kristianto, Ibu Palia, Ibu Mita, Ibu Mary, Bapak Yosef, Bapak Disman Sinaga, Bapak Aposan Simangunsong, Bapak Erite, Bapak Yuliana Liputo, Bapak Stephen Apandi, Bapak Iwan Buton, Bapak Marsius Simorangkir, Bapak Edward Situmorang, Bapak Yosef Yerigo-Digo, Bapak Ronald Oe, Bapak Stephen, Bapak Elo. Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Biar Tuhan yang menjawab setiap pergumulan-pergumulan mereka Tuhan, yang membuka jalan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Kau Tuhan yang memberkati Ibu Kunia Antonia, Ibu Rosmelasa, Bapak Obed Jafra ya Tuhan.
Engkau memberkati Ibu Solpinawati, Engkau memberkati Ibu Apung, Ibu Serdiana, Boru Tambunan, Ibu Magdalena. Tuhan memberkati, Tuhan bela segala pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ira, Tuhan memberkati studinya, Tuhan memberkati masa depannya, Tuhan memberkati ya Tuhan seluruh kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia boleh selesaikan studinya tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang memberkati Ibu Elita, Tuhan buka kandungannya di dalam nama Yesus, sehingga kerinduan dari keluarga ini untuk memiliki anak, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Pak Titus, Tuhan memberkati Ibu Ronida, Tuhan memberkati Ibu Tri, Tuhan memberkati Ibu Maria, Ibu Bapak Yuda Sisangka ya Tuhan. Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan dan segala pergumulan mereka Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati juga ya Tuhan Ibu Sarmila, Tuhan memberkati Pak Yanto Siotang, Ibu Ratna Anjani, Ibu Novi Kusumaningrum, Ibu Utami Laras, Bapak Sugeng Cahaya, Ibu Artaria Sialagan. Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati Pak Renold, Tuhan memberkati Pak Didi Prasetyo, Tuhan memberkati Pak Aan Kustiawan, Tuhan memberkati Pak Iskandar Tirta Kurniawan, Tuhan memberkati Pak Thomas Henry, Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Sapindoi, Mbak Nawas, Tuhan memberkati Pak Joko Jati, Pak No PPM, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Bapak Stefanus Kedoy, Bapak DJ, Bapak Sihol Siotang, Bapak Sihol Sitangang, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Rini Ernawati, Tuhan memberkati masa depannya, Tuhan memberkati kerinduannya ya Tuhan, pasangan hidupnya, Tuhan memberkati pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami juga berdoa ya Tuhan buat Erni, Tuhan yang memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan yang angkat dan memakai dia ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan yang memperluas daerah-daerah pelayanan pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan yang memberkati Deborah Simatupang juga Tuhan, Tuhan yang bela, Tuhan yang memberkati kehidupannya, Tuhan yang membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pergumulannya dia boleh terima setiap jawaban-jawaban doanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Mido Tapea, Tuhan memberkati Bapak Abraham, berkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang saat ini mereka hadapi Tuhan di dalam pelayanan untuk melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membela mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu nama mereka Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Kami melepaskan kuasa Allah, berkat-berkat Allah turun dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menjawab setiap doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami berdoa buat kota kami. Biarlah kiranya kasih karunia yang daripada Tuhan, kesejahteraan bangsa dan kota kami taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja ya Tuhan atas bangsa dan kota kami. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintahan kota kami, mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan yang memberkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan kota kami. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati orang-orang kudus-Mu. Biarlah bergandengan tangan untuk memberitakan Injil-Mu, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.